Pemirsa sekalian, kalau hari ini Anda posisinya tertekan dengan hutang, kalau tadi saya ketemu dengan salah satu teman saya, Pak, kalau sedih jangan senyum katanya. Kalau saya senyum terus. Apapun keadaan harus kita membuat kita smile bahagia. Kan? Kenapa? Saat kita sedih, malah menjadi kita sedih. Nah, kondisi kita saat ini mungkin, pemirsa ada yang terlilit hutang mungkin, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kadang sengaja menciptakan kita dibuat kepepet untuk menemukan emosi kita. Dalam arti emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Emosi itulah yang membuat kita untuk bangkit menyelesaikan hutang tersebut. Kadang begitu sahabat-sahabatku tertekan hutang, nangis dia yang ada, sedih malah. Padahal Allah menciptakan sesuatu, menyiapkan di belakang sesuatu yang hebat. Perubahan bisa terjadi, ada dua perubahan itu. Perubahan karena terpaksa atau dipaksa oleh keadaan, dan perubahan daripada diri kita sendiri. Sahabatku, pilih yang mana? Apakah ingin dirubah karena terpaksa, ataukah berubah karena keinginan tersendiri? Perubahan yang terbaik adalah perubahan daripada diri kita sendiri. Kita sadar untuk mau berubah. Tapi kalau perubahan dipaksa, itu akan menyakitkan. Tapi ada hal yang terbaik. Perubahan yang karena dipaksa, kadang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya tadi, kisah pemuda yang inspiratif, pendiri WhatsApp, yaitu John Kong dari Ukraina. Dia mendedikasikan dirinya di bidang programmer. Kenapa? Karena waktu dia ke pasar, terpaksa, kepepet. Kalau nyanyian Oma Irama, sungguh terpaksa katanya. Tapi kan bukan seperti itu, jangan selalu terpaksa. Sahabat-sahabatku yang super, kepepet bukan berarti negatif. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dari sisi positif, maka kepepet itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Saya pernah ketemu dengan klien saya, tadi malam klien saya, seorang pemuda yang luar biasa, bersemangat dia. Pak, kata dia, saya pernah nabrakin mobil, Pak. Nabrakin mobilnya, Pak, hancur di depan. Sedangkan saya nggak ada duit, Pak. Kalau secara logika, Pak, nggak mungkin saya membayar, Pak. Lagi-lagi, the power of kepepet merubah nasib dia. Menjadi ada kemauan untuk membayarnya. Saya kadang senyum sama dia. Nggak mungkin, Pak, pertama kali, Pak, saya bawa ke bengkel mobilnya, Pak. Itu 11 juta. Wow, pingsan dia, Pak. Tapi karena kepepet dia, Pak, dia mencari uang untuk menyelesaikan, membayar, bisa menyelesaikan mobilnya. Nah, itu bukannya fantastik? Itulah salah satu the power of kepepet. Teman saya nggak sebutkan orangnya, tapi fantastik banget orangnya, luar biasa beliau. Saya aplaus sama dia. Kenapa? Ternyata hal-hal yang terkecil saya memberikan inspirasi pada hidup kita. Coba Anda renungkan, Anda bayangkan, sahabat-sahabatku yang super, di saat dia pas waktu normal sedikit pun, mobilnya kepepet, ketabrak, mobil orang lagi, pinjam lagi, belum bisa nyetir lagi, kan konyol banget kan. Tapi dia mampu menyelesaikannya. Kenapa? Lagi-lagi kepepet, dipepetkan dengan keadaan. Kalau dia normal katanya, kalau dia normal bisa nggak bayar? Nggak mungkin, Pak, kita pikir ya kalau bahasa Acehnya. Tapi ternyata dia mampu. Di saat apa lagi? Sahabat-sahabatku yang super, di saat kembali ke pepet. Maka ada hal yang terpenting dalam hidup kita. Jika ingin menyelesaikan sesuatu masalah, buatlah diri Anda kepepet. Saya yakin Anda bisa menyelesaikannya. Apapun semuanya, pekerjaan apapun, buat itu urgent banget, buat itu seolah-olah memang mendesak Anda. Dengan kepepet, Anda bisa merubah hidup Anda. Dengan kepepet, Anda bisa merubah nasib Anda menjadi lebih hebat. Itu sahabat-sahabatku yang super.